Namaku Sunar. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Temanggung, Jawa Tengah. Yang akan kuceritakan padamu adalah peristiwa yang kualami belasan tahun lalu. Pengalaman aneh, menyeramkan, dan masih menjadi misteri buatku sampai saat ini. Saat itu aku masih kelas 3 SD. Aku masih ingat, hari itu aku takut sekali. Ayahku murka setelah memergokiku merokok. Memang tinggal di lingkungan yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani tembakau membuatku begitu mudah mendapatkan rokok. Tapi tentu saja orang tua mana yang tak mengamuk jika melihat anaknya yang masih kecil mulai mengepulkan asap dari mulut dan hidungnya. Saking takutnya, aku berlari sekencang mungkin menuju ujung desa. Tepat di antara hutan bambu yang menghubungkan desaku dan desa tetangga, terbentang area pemakaman kampung yang cukup luas. Tak jauh dari pintu masuknya, di bawah rimbunan pohon, berdiri sebuah pondok kecil tempat keranda dan alat-alat pemakaman diletakkan. Kami menyebutnya cungkup. Cungkup ini tak luas, hanya sekitar 3x3 meter. Di keempat sisinya berdiri tiang penyangga beton yang dicat putih dan tembok yang tingginya tak sampai 1 meter. Semua orang bisa melihat bagian dalam tempat ini, apalagi di siang hari. Tapi entah kenapa aku tetap berlari ke sana dan bersembunyi di balik tembok, duduk di bawah keranda. Aku tak tahu berapa lama aku berada di sana. Hanya saat itu, rasa-rasanya memang rasa takut di hatiku sedikit berkurang. Aku jadi lebih tenang dan malah mengantuk. Semilir angin dan gemerisik daun yang bergesekan membuatku tertidur lelap. "Ngapain kamu di sini?" Samar-samar aku terbangun. Aku melihat sepasang kaki. Dari suaranya aku menduga ia adalah nenek-nenek. Dia membelakangiku dan aku hanya bisa melihat rambut putihnya disanggul dan dihias tusuk konde. "Kabur, Mbah. Takut dimarahi ayah. Sini, kamu ku ajak main saja. Ayo." Aku mengangguk setuju. Sejujurnya, aku juga tidak tahu mengapa aku langsung mengiyakan. Satu-satunya yang kupikirkan, aku tak mau ditemukan orang tuaku. Sayup-sayup aku mulai mendengar suara warga desa memanggil-manggil namaku. Nenek itu mengajakku naik ke atas keranda. Dia duduk di depanku, persis seperti sedang naik motor. Pelan-pelan keranda itu melayang, membubung tinggi dan melaju melewati desa. Aku bisa melihat beberapa warga warawiri di bawah kami. Kami terus terbang ke arah selatan, keluar dari gerbang desa dan melewati pematang sawah di sebelah SMP negeri paling dekat dari rumahku. Kami terus melaju menuju Gunung Sumbing. Sesekali aku mencoba melihat wajah sang nenek, namun gagal. Setiap aku berusaha melihat, ia selalu menengok ke arah lain, menghindari tatapanku. Aku menghentikan usahaku saat mulai melayang rendah di sebuah desa yang ada di kaki gunung. Kami mendarat tepat di cungkup desa itu. Awalnya, dari atas hanya terlihat area perkebunan luas. Namun, begitu kami mendarat, semuanya berubah menjadi pasar. Pasar ini terlihat seperti pasar pada umumnya. Banyak kios yang menjual berbagai jenis dagangan. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Mereka berjual beli dan sama sekali tak ada makam-makam yang tadi kulihat di area atas. Kami tak turun dari keranda, hanya melihat-lihat sekeliling sebentar. Aku juga baru sadar, keranda ini tak disangga apapun. Ia terbang layaknya pesawat. Entah ia mengandalkan kekuatan mistis sang nenek atau aku saja yang tak bisa melihat sosok-sosok yang menggotong keranda ini. "Ayo," ku ajak ke tempat lain. Lagi-lagi aku tak menolak. Kami terbang tinggi menuju arah selatan ke kaki Gunung Sumbing.
di desa yang letaknya lebih tinggi dari desaku. Sepanjang jalan, kami hanya diam. Aku sesekali masih berusaha mencuri lihat wajah sang nenek, tapi selalu gagal. Aku hanya bisa melihat sanggul dan tusuk kondenya. Kemudian, kami berhenti di cungkup desa berikutnya, sama seperti di desa sebelumnya. Saat mendarat, tiba-tiba area itu sudah berubah. Hanya kali ini yang kulihat bukan pasar, melainkan perumahan. Nenek itu mengajakku turun dari keranda dan berjalan-jalan ke perumahan itu. Dia menyapa seorang ibu warga sekitar. Tak ada yang spesial dari perempuan itu. Ia terlihat seperti ibu-ibu pada umumnya saja. "Nak, mau ini? Ada ketan goreng," kata ibu itu sambil mengulurkan sepiring gorengan. "Tidak mau, aku sudah kenyang, Bu," kataku. Ibu itu tak memaksa. Setelah nenek dan ibu itu mengakhiri obrolan, kami kembali ke keranda dan terbang kembali ke cungkup desaku. Saat itu hari sudah gelap. Aku menduga kami pergi selama 3 jam karena aku kabur dari rumah saat masih sore, dan saat ku kembali belum tampak terlalu malam. Kami pun duduk-duduk di atas keranda. Diam, aku masih mendengar warga desa memanggil-manggil namaku. Tapi aku tak mengatakan apa-apa. Seorang tetangga bahkan sempat masuk ke cungkup dan mencariku di dalam bangunan. Ia menggeser-geser ember yang ada di bawah keranda. Namun, ia mengabaikanku, seolah-olah aku tidak ada di depan matanya. Setelah menggeser-geser benda di bawah keranda, memastikan aku tidak ada di sana, ia pergi dan lanjut memanggil namaku. Padahal, jelas-jelas aku duduk di atas keranda. Aku juga bisa melihat warga lain yang berlalu lalang di area pemakaman, mondar-mandir di depan cungkup. Tapi sepertinya entah kenapa, mereka tidak bisa melihatku. "Sampean kok kabur ini kenapa?" Nenek itu mengajakku mengobrol. Saat aku mencoba melihat wajahnya, ia menunduk. Aku takut mau pulang, Nek. Khawatir nanti dimarah bapak dan ibu." Kami mengobrol banyak saat itu. Bisa dibilang aku menceritakan banyak hal kepadanya. Tiba-tiba, aku mendengar azan dari masjid desa yang letaknya tak terlalu jauh dari area pemakaman. "As-salatu khairum minan naum." Hatiku mencelos. Azan subuh. Aku ingat betul saat kabur dari rumah, matahari masih bersinar terang. Aku juga yakin bahwa perjalanan dan obrolanku dengan nenek ini tak mungkin memakan waktu lebih dari 3 jam. Tapi ini sudah subuh, artinya aku sudah pergi lebih dari setengah hari. Aku buru-buru turun dari keranda, berlari keluar kuburan menuju rumahku. Saat mendengar azan, satu-satunya yang terlintas di pikiranku adalah pulang. Aku terus berlari menuju rumah yang dipadati warga. Mereka menatapku lega, tapi tak ada satupun wajah yang kukenal. Seorang wanita menghampiri dan memelukku. Ia mengaku sebagai ibuku, tapi aku tak mengenalinya. Semua orang di tempat ini yang mengaku sebagai ayah, ibu, kakak, adik dan teman-temanku. Tidak ada satupun yang kuingat. Siapa orang-orang ini? Dan aku di mana? Namun, ketika setelah sampai di rumahnya, semua keluarga berkumpul dan menceritakan siapa Sunar sebenarnya. Kemudian, dari hal itu, Sunar pun mengingat kembali ingatannya yang tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya, ibu memberi pesan kepadaku. "Kalau kamu dengar suara angin menderu seperti sayap yang mengepak, cepat masuk ke rumah. Itu adalah lampor," kata ibunya dengan wajah serius. Ibunya selalu mengulang pesan itu dengan wajah yang tampak ketakutan. Ayahnya pun selalu mengingatkan bahwa
Ada makhluk yang berkeliaran saat angin ribut datang. Itu Lampor, pembawa peti mati. Jika kau melihatnya, kau akan dibawa pergi dan tak akan pernah kembali. Sunar hanya mengangguk setiap kali mendengar cerita itu. Ia tidak pernah benar-benar percaya. Menurutnya, itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di luar terlalu lama. Namun, segala sesuatunya berubah pada suatu malam yang kelam. Hari itu, cuaca terasa aneh. Sejak sore, langit tampak kelabu, seakan matahari enggan bersinar. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, menyelusup ke celah-celah rumah, membuat bulu kuduk meremang. Saat malam tiba, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Angin bertiup sangat kencang, membuat dedaunan berterbangan dan pintu-pintu berderak. Warga desa segera menutup rumah mereka rapat-rapat. Lampu-lampu dipadamkan dan suasana menjadi sunyi, hanya diselingi oleh suara angin yang menyeramkan. Di dalam rumahnya, Sunar terjaga di tempat tidur. Ia tidak bisa tidur karena suara aneh itu. Dengan rasa penasaran, ia berjalan menuju jendela dan mengintipnya keluar. Matanya membelalak. Dari kejauhan, di tengah jalan desa yang kosong, terlihat sosok hitam melayang di udara. Tubuhnya tinggi dan kurus, mengenakan jubah hitam panjang yang berkibar tertiup angin. Wajahnya samar, hanya terlihat sepasang mata merah yang bersinar menyeramkan. Di tangannya, sebuah peti mati besar berwarna hitam pekat. Di belakang sosok itu berbaris makhluk-makhluk lain. Wajah mereka pucat, tubuh mereka kurus dengan mata kosong yang menatap lurus ke depan. Mereka berjalan perlahan, mengikuti sosok berjubah hitam itu seperti rombongan arwah gentayangan. Sunar ingin berlari ke tempat tidur dan menutup selimutnya. Tapi sebelum ia bisa bergerak, tiba-tiba jendela kamarnya terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajahnya. Tubuhnya membeku. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dari dalam kegelapan, tangan-tangan kurus dan panjang muncul, mencekram tubuh kecilnya dengan erat. Sunar meronta, tapi kekuatannya tak sebanding. Tubuhnya terasa ringan, seperti diangkat ke udara. Keesokan paginya, desa itu diliputi keheningan mencekam. Angin telah berhenti dan langit kembali cerah seperti biasa. Namun, saat ibunya masuk ke kamar Sunar, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Jendela kamar terbuka lebar. Tirai putih melambai tertiup angin pagi. Kasur tempat Sunar tidur kosong, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Ibunya berteriak histeris, memanggil nama anaknya berulang kali. Ayahnya segera keluar rumah, mencari di setiap sudut desa. Tetangga pun ikut membantu mencari, menyisir ladang, sungai, bahkan hutan terdekat. Namun, Sunar tidak ditemukan. Dan yang lebih mengerikan lagi, di bawah jendela kamar Sunar, mereka menemukan jejak kaki hitam yang aneh. Jejak itu panjang dan besar, tapi bentuknya tidak seperti kaki manusia. Desa itu dipenuhi bisikan ketakutan. Warga yang lebih tua segera tahu apa yang telah terjadi. Lampor telah datang dan kali ini ia membawa Sunar pergi. Malam-malam berikutnya, rumah Sunar terasa kosong dan dingin. Ibunya terus menangis setiap malam, meratap dalam kesedihan. Ayahnya hanya duduk diam di kursi, menatap jendela dengan wajah yang kosong. Namun, seminggu setelah hilangnya Sunar, sesuatu yang aneh terjadi. Tepat tengah malam ketika angin kembali bertiup, terdengar suara samar dari luar jendela kamar Sunar. Suara yang lirih nyaris tidak terdengar. "Tolong, aku di sini." Ibunya terbangun dengan mata membelalak. Ia berlari ke jendela menatap keluar dengan napas tersengal. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin malam. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Ibu,
Suara Sunar. Ibunya menjerit dan segera membangunkan suaminya. Ayah Sunar keluar rumah dengan membawa senter, menyorot ke pekarangan, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di tanah, tepat di bawah jendela, jejak kaki hitam itu muncul kembali. Sejak malam itu, suara Sunar sering terdengar saat angin bertiup kencang. Terkadang lirih, terkadang seperti menangis. Namun, tak ada seorang pun yang tahu dari mana asal suara itu. Dan tak ada yang tahu apakah Sunar masih hidup atau sudah menjadi bagian dari kegelapan yang dibawa oleh Lampor.